Sukses menurut lu itu apa sih, Li? Apakah sukses itu ada punya rumah, punya mobil, punya istri banyak, punya anak banyak, punya tanah lebar, Populer. Iya, popularitas, Terkenal. iya. Namanya ada di mana-mana. Apakah itu yang disebut sukses, Li? Ya kalau berdasarkan agama kita ya itu bukan kesuksesan. Kesuksesan itu dalam Islam itu beda, bukan itu. Berarti bukan cenderung ke situ ya? Bukan. Kan Firaun punya istana, punya kekuasaan juga nggak disebut orang sukses. Oh, iya benar juga ya. Jadi menurut sudut pandang Bapak Ali ini, sukses yang benar itu seperti apa sih? Nah, sukses itu dalam bahasa Arab itu biasanya diwakili dengan kata muflih. Muflih. Asal katanya falah. Setiap hari kita dengar kata ini sehari 5 kali. Hayya 'alal falah. Marilah menuju ke suksesan, kemenangan, keberuntungan gitu loh. Falah itu artinya itu. Maka orang-orang yang falah atau orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang menang itu disebut muflihun. Nah, kita carilah dalam teks Al-Qur'an tuh kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang ada kata muflihunnya. Ini pembahasan berat, men. Ini kalau ada Pendrick nih, keren nih Pendricknya jauh ya. Berarti sukses itu nggak diukur dengan mempunyai duniawi ya, seperti Firaun itu berarti dikatakan bukan orang sukses. Belum Ya? belum diukur sebagai manusia sukses, karena sukses itu lebih ke spiritual. Gitu loh. Nah, itu kalau kita mau cari di Al-Baqarah ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima. Oke, Nah, kita itu bahas dari ayat ketiga dulu kali ya. ya, ayat ketiga dulu. Iya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Berarti harus percaya sama hal-hal yang gaib ya. Iya, harus beriman, Beriman. bukan percaya. Beriman tuh sama percaya itu dua hal yang berbeda. Beda ya. Ya, beriman itu berarti nggak perlu bukti. Nggak perlu bukti yang ribet, yang banyak nggak perlu. Cukup satu langsung Saya yakin udah ya, ya. langsung yakin. Nggak punya alasan untuk Bahkan tanpa bukti pun, namanya iman itu tanpa bukti pun ya percaya. yakin aja gitu loh. Pokoknya gue yakin aja. Ada buktinya? Nggak ada, tapi gue yakin. Ya yakin aja, bisa jadi itu namanya iman. Berarti lo dikatakan Bapak Ali anaknya si Fulan percaya ya. Padahal nggak tahu buktinya bikinnya ya. Masuk gini, dalam ulama menafsirkan kata gaib ini, dimaksudkan kepada Allah. Allah itu sesuatu yang gaib, yang melampaui pengetahuan kita. Nah, ada sebagian ulama lagi mengatakan gaib itu terkait Allah, malaikat-malaikat Allah, surga dan neraka. Alam Itu kubur, gaib kan, ya. alam barzakh itu kan nggak ada yang tahu, kecuali kalau lu mati dulu. Ya kan, alam barzakh itu lu nggak tahu kalau lu nggak mati dulu gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu, dua-duanya tafsir ini bisa kita terima karena memang hal-hal tersebut adalah hal-hal yang gaib. Jadi kita harus yakin dulu bahwa ada kehidupan setelah kematian, bahwa ada surga dan neraka, gitu, bahwa ada malaikat-malaikat Allah yang selalu bersiap sedia mencatat Amal baik dan buruk. Jadi orang tuh gak usah ngejelekin ngomong orang, karena itu lu mengambil alih tugasnya malaikat ya kan, yang mencatat keburukan. Lu ngapain ngomong-ngomongin, nginget-nginget kesalahan orang Si ya kan? A kerjanya gini, si U gini, nggak usah perlu gitu ya. Ya itu kan tugasnya malaikat ada. Benar. Jadi lu nggak usah ini Nggak usah mengambil alih Iyalah. tugas malaikat. Lo pekerjaan lu ibadah aja udah, sama kerja, Jadi anak istri. Jadi tafsirnya tuh di situ. Kita yakin dulu adanya sesuatu yang melampaui pengetahuan kita. Karena kalau kita mau jujur, tidak semua hal kita benar-benar tahu kok. Iya, tidak semua hal kita benar-benar tahu. Kadang kita anggap benar hari ini, besok bisa salah. Oh bener ya gitu ya. Iya. Apa yang kita yakini hari ini benar, setahun, 2 tahun, 10 tahun kemudian bisa salah. Ya, bisa salah ya. Gitu. Jadi aslinya tuh kita kita tidak benar-benar tahu tentang apa yang kita yakini. Berarti ada kemungkinan yang hari ini kita bilang salah, ada kemungkinan itu yang justru yang benar ya. Ya kayak fashion aja Yus, dulu zamannya cut bray, Semua gitu. semua pakai cut bray. Lama-lama orang nggak pakai cut bray lagi kan, oh dibilang ketinggalan zaman. Tapi
laku lagi cut bray gitu ya, kayak fashion gitu. Nah, yang kedua itu wayuqimuna sholah. Setelah kita beriman kepada yang gaib, kita nah, yuqimuna itu asal katanya akim. Dia tidak tepat kalau disebut melaksanakan saja. Jadi karena akim atau yukim ini bermakna melaksanakan secara terus menerus, Konsisten ya. konsisten, berkesinambungan, ya, kontinuitas terus menerus dia tanpa henti sampai akhir hidupnya. Nah, itu yang disebut wayuqimuna sholah. Sholah itu artinya kan beribadah kepada Allah, berdoa. Sholah itu kan bermakna itu doa gitu. Jadi kita melaksanakan sholat, dalam tafsirannya yang dimaksud wayuqimuna sholah itu sholat wajib 5 waktu sehari. Itu wajib 5 kali sehari Ya. itu sholat wajib. Ada juga ulama yang mengatakan berikut sholat sunnahnya, sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib, ya kan kayak gitu. Tapi dua-duanya tafsirnya bisa kita terima karena yang wajib itu jelas kita harus laksanakan. Orang yang melaksanakan sholat sunnah kan biasanya sudah melaksanakan sholat wajib dulu kan gitu. Ya, normalnya seperti Ya. itulah ya. Nggak mungkin maksudnya dia rajin mengerjakan sholat sunnah tapi wajibnya enggak. Itu kayaknya nggak mungkin Jarang, ya. sangat jarang terjadi. Iya, jarang. Itu orang selenco gitu. Orang nggak genah itu. Jadi syaratnya 2 tadi, beriman kepada yang gaib, kemudian melaksanakan secara terus-menerus kontinuitas sholat. Berarti nggak jaminan kaya raya punya rumah banyak itu nggak jaminan orang sukses itu ya. syarat, itu ciri kedua orang sukses. Tapi menurut saya bahkan kadang Allah itu menyesatkan hambanya itu dengan kesuksesan. Maksud saya mereka disibukkan dengan hal-hal dunia, nggak pernah punya waktu untuk disibukkan hal-hal yang menjerumus ke Spiritual, yang lebih ke spiritual. sholat kita, dia jarang. kita lanjut ke syarat berikutnya. Syarat sukses, hidup kita sukses itu adalah wa mimma rozaqnahum yunfikun. Wa mimma, dan dari apa-apa sebagian. Maksudnya itu sebagian. Ma apa-apanya itu sebagian. Rozaqnahum, yang kami anugerahkan, kami berikan, diberikan kepada kita, yunfikun, dinafkahkan, diberikan. Nah, dalam Islam itu ada 4 komponen yang kita sebut wa mimma rozaqnahum yunfikun itu. Pertama adalah zakat. Jadi apa-apa untung bersih, hasil bersih yang kita dapatkan itu 2,5% harus dikeluarkan. Itu hak orang yang ada pada kita. Berarti bukan 100% buat kita ya, bukan ya? Bukan. Misalnya lu dagang, untung bersih 100.000, itu bukan semuanya punya lu. 2,5%-nya itu punya orang lain. Siapa dia? Orang fakir, orang miskin, anak yatim, Janda tua, janda-janda yang tidak punya penghasilan. Pokoknya orang-orang yang lemah secara ekonomi. Nah, itu hak mereka, harus kita berikan. Nah, kedua, ada namanya sodako. Sodako ini bisa berupa apa saja, bisa berupa ilmu. Kan rezeki itu nggak melulu uang, Yus. teman baik pun rezeki. Iya, jadi ilmu itu rezeki. Berikan ilmu pada orang. Senyum itu Ibadah. juga sodako. Kalau kita tersenyum pada orang itu sodako. Mengucapkan salam kepada orang itu juga sedekah. Sedekah ya. Iya, doa kan, mendoakan orang kan. Jadi sodako itu bisa berupa aja, berupa kopi, ya kan, bisa berupa makan. Ya, Berarti bisa Bapak Ali punya tabungan loh, tiap hari beli sadis kopi sama rokok. Iya, jadi sodako. Yang ketiga komponennya wa mimma rozaqnahum yunfikun itu adalah infak. Bedanya sodako dengan infak. Infak itu uang cash, ngasih uang, Berbentuk uang. ngasih uang aja gitu loh. Nah, itu berbentuk uang. Dia mau beli apa terserah. Berarti tenaga nggak Bukan dikatakan infak. sodako. Kalau tenaga itu sodako. Sodako. Tenaga, pemikiran, waktu itu Sodako sodako. maksudnya. Tapi Maksudnya kalau ya. infak itu iya khusus uang cash. Harta benda nggak termasuk. Misalkan ngasih peralatan perlengkapan buat Itu membangun sodako. masjid, sodako masuknya ya. Tapi kalau dia ngasih uangnya itu infak, Yus. Hmm. Nah, kemudian yang terakhir adalah hadiah. Hadiah maksudnya? Hadiah, pemberian. Misalnya.
Ya misalnya Yus baju bagus tuh, ya udah lu itu ambil aja buat lu, gua kasih. Oh Itu gitu. namanya hadiah. Berarti nanti gue bilang gini, Li, handphone lo bagus ya. Ya udah Yus, buat lo Nah, Yus. misalnya lu ulang tahun, terus gua beliin baju gitu. Iya. Yus nih hadiah buat adik ulang tahun lu. Nah, itu hadiah. Hadiah ya. Itu untuk menyenangkan hati gitu. Nah, itu ada 4 komponennya. Tapi yang biasanya kita pokok itu zakat, sodako, infak. Tapi di zaman sekarang ini masih ada Li, yang orangnya imannya bener-bener kuat dan Islamnya bener-bener tulen. Dia bilang gini, misalnya seperti sampean bilang, baju kamu bagus Li. Oh bagus ya, kamu suka? Ya udah buat kamu. Masih ada nggak sih tipe orang seperti itu Li? Ada banyak. Di mana nih gue mau samperin? Cuma kan jarang gitu loh. Enggak, di mana ada. Gue mau bilang rumah lu bagus men. Nah, terus syarat berikutnya atau ciri berikutnya orang sukses itu adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang-orang yang beriman pada apa-apa yang diturunkan kepadamu. Nah, kita lihat konteksnya ayat itu. Ayat itu turun pada zaman Nabi Muhammad. Maka ayat ini pertanda adalah lu beriman pada apa-apa yang Nabi Muhammad ajarkan pada lu. Allah tuh berfirman kayak gini, Allah tuh memerintahkan kita kayak gini, itu kita harus beriman. Gitu loh, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang mengajarkan kita tentang kehidupan, tentang agama ini, tentang tujuan hidup ini, tentang tata cara hidup ini gitu loh. Kita harus beriman itu. Biarpun untuk sekarang kita nggak mungkin bisa melihat kan. Ya kan ada ulama-ulama yang memberikan penjelasan tentang kita nggak mungkin mengenal Nabi Muhammad kalau nggak ada jasa ulama dong. Ya, benar-benar. Gitu loh. Jadi harus melalui ulama gitu loh. Nah, kita harus beriman pada apa-apa yang diturunkan untuk kamu, untuk kita gitu loh. Yaitu maksudnya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Itu kita harus yakin, beriman. Terus ayatnya walladzina yu'minuna bima unzila min qablik. Itu kita harus beriman walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan sebelum kamu. Sebelum masa-masa kita ini ya. Itu bermakna bahwa ada pesan yang tidak terputus. Allah itu kan, Tuhan itu mengirim pesan kepada manusia melalui rangkaian utusan-utusannya. Iya benar. Jadi pada setiap bangsa, setiap zaman, setiap waktu, setiap tempat itu pasti Tuhan kirimkan utusan-utusannya. Nah, setiap utusannya ini memiliki pesan yang sama. Nah, yang terakhir utusan yang diutus adalah Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna seluruh pesan-pesan yang pernah diturunkan kepada manusia. Gitu loh. Jadi apakah di Bani Israel, Yahudi, kitab Taurat itu ada pesan-pesan Allah di situ? Ada. Ada ya? Ada. Apakah di kitab Injil misalnya ada pesan-pesan Allah di situ? Ada. Itu bermakna kita harus saling menghormati terhadap pemeluk agama lain. Boleh jadi di agama dia ada pesan-pesan Allah di situ. Jadi kita jangan menghina, jangan merendahkan, Jangan menghina kitabnya lah ya. jangan menghina ajarannya, menghina keyakinannya, jangan menghina kitab sucinya, karena boleh jadi di kitab suci mereka itu, di keyakinan mereka itu ada pesan-pesan Allah di situ, gitu loh. Jadi dua kalimat ini, dua kalimat firman Allah ini ngasih tahu bahwa ada kesinambungan antara pesan yang kita terima saat ini berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu pasti ada hubungannya dengan pesan-pesan sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Gitu loh. Karena kita harus beriman kepada pesan-pesan yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kita. Cirinya apa? Dia menyembah Tuhan yang esa, berbuat baik pada sesama. Nah, Tapi itu. kalau surat-surat yang lain diedit Li, yang dijamin kemurniannya kan cuma Al-Qur'an. Iya, itu soal lain Yus, tapi bahwa tidak seluruhnya kan dipalsukan. Ya. Pasti masih, kan gue bilang tadi, pasti masih ada pesan-pesan Allah di kitab-kitab mereka. Makanya kita nggak boleh menghina kitab mereka. Karena kalau kita menghina kitab mereka kan ada pesan Allah di situ, sama aja kita menghina Allah dong. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita harus menghormati, menghargai keyakinan agama lain di kitab mereka, karena boleh jadi ada pesan-pesan Allah yang masih tertinggal di kitab mereka. Gitu.
gitu. Nggak semuanya diedit. Nggak gitu semuanya ya, itu. direkayasa Ya, juga. boleh jadi ini boleh Ada jadi. beberapa gitu. pesan yang Ada benar-benar pesan-pesan murni. Allah yang masih tersisa murni, itu pesan Allah, pesan Nabi Allah sebelum Nabi Muhammad. Nah, itu kita harus hormati karena itu bagian daripada rangkaian pesan dari Allah kepada kita gitu. Jadi jangan kita menghina mereka, jangan merendahkan mereka gitu. Wabil akhiratihum yuqinun, ayat lanjutannya, dan dengan hari akhir itu mereka yakin. Kenapa kita harus yakin dengan adanya akhirat? Setiap perbuatan dosa itu Jadi Pak, siapa yang mau ini? jadi setiap perbuatan Kalau dosa misalkan itu apa namanya? Apa? Itu lu ini apa? Noise, Ya. silakan kemari. Oh, Cuman di sini 50.000. serbaguna Pak ya. Agama ada, servis gitar ada. Ya, kita balik ke tema lagi dari iklan ya. Terusin balik. jadi setiap perbuatan baik itu pasti ada ganjarannya. Setiap perbuatan dosa itu pasti ada balasannya. Kan di dunia ini tidak semua perbuatan buruk itu dibalas dengan setimpal. Dalam keburukan. Iya, tidak semua perbuatan baik itu diganjar dengan ganjaran yang setimpal. Misal. Nah, Tuhan kita Allah ini menjamin di akhirat nanti segala sesuatunya setimpal. Yang pernah berdosa, seberat apa dosanya dia dibalas sudah sesuai dengan dosa-dosanya. Orang berbuat baik, sebaik apapun dia akan diganjar dengan ganjaran yang setimpal. Berarti nggak Jadi ada yang ada- nggak adil ya. Iya, jadi- adil semua pasti ya. Kata akhirat itu adalah menjamin tegaknya, setegak-tegaknya keadilan. Kayak Hitler bunuh orang banyak gitu, terus dia bunuh diri, selesai gitu. Ya enggak, Mungkin di dunia selesai. di dunia mungkin selesai, tapi di akhirat nanti akan dihitung lagi perbuatan buruknya gitu. Nah, ayat selanjutnya ulaika ala hudam mir rabbihim. Dan orang-orang tadi tuh yang bisa melaksanakan sholat, yang beriman melaksanakan sholat, yang zakat, yang infak sedekah itu dapat petunjuk dari Allah. Bermakna ayat ini kita gak boleh tinggi hati. Kita bisanya melakukan perbuatan-perbuatan itu, meyakini hal-hal yang benar, melakukan perbuatan baik itu atas petunjuk Allah. Bukan karena kita hebat. Karena izin Allah gitu ya. Iya, karena dapat izin dari Allah. Allah berkehendak kita berbuat baik seperti itu, punya iman, bisa beramal soleh, itu karena kehendak Allah. Gak boleh tinggi hati. Gak boleh kita merasa lebih hebat, lebih baik, lebih suci daripada orang lain. Berarti nggak boleh juga mentang-mentang ada yang orang sholat ini langsung menghardik orang gitu. Ya memandang orang yang gak sholat tuh lebih sesat, hina, hina. ya lebih rendah daripada kita, belum tentu. Belum tentu ya. Belum. Bahkan ada seorang pelacur masuk surga ya. Nah, ayat terakhir wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang itu yang disebutkan tadi itu adalah orang-orang yang sukses. Oh, berarti Itulah. orang sukses seperti itu. Orang sukses itu gambaran menurut surah Al-Baqarah ayat 3 sampai ayat 56 itulah gambaran orang sukses yang dimaksud. Nggak ada disebutkan mobil, apartemen, punya rumah banyak, punya istri banyak. Oh, ya. Anak Nggak banyak, ada, kan? anak yang pintar-pintar gitu yang Nggak nggak ada. jaminan ya. Nggak ada. Kenapa Allah nggak sebutkan hal-hal material di dalam kriteria kesuksesan itu? Kenapa? Karena orang yang melaksanakan itu rezekinya Allah udah jamin. Kamu nggak usah takutkan rezeki, karena rezekimu udah dijamin, udah diatur, udah diukur. Kamu nggak perlu takut dengan rezeki karena Allah itu sudah ngatur buat kamu yang terbaik. Gitu loh. Makanya tidak disebutkan, boleh jadi tidak disebutkan soal-soal material itu karena itu. Allahu Akbar. Takbir. Boleh jadi disebutkan masalah rizki itu karena rizki itu dari Allah itu sudah diatur, sudah diukur, dan itu pasti yang terbaik buat kita. Gak usah takut itu. Tapi gak usah takut kelaparan ya, selama Anda hidup, Anda tuh masih punya rezeki, bener kali. Kalau udah is dead, ya selesai rezeki Anda. Berarti rezeki itu nggak berupa uang, pekerjaan, itu bukan, men. Semua yang kita nikmati ini termasuk rezeki, seperti udara yang kita hirup itu rezeki. Bener deh ya? Bukan hanya rezeki, ya. bukan hanya itu aja, rezeki itu sangat banyak. Banyak. Jadi bukan teman hanya baik. itu aja. Iya. Tapi menurut sampean ini orang yang dipandang orang selalu menyenangkan itu termasuk orang-orang yang beruntung nggak sih? Ada loh sebagian orang yang kita teman dilihatnya kayaknya
dilihatnya semrawut. Ya sekarang kan gini loh, orang yang suka berbagi, nyenengin teman, itu kan masuknya ke dalam wa mimma razaqnahum yunfikun. Iya dong. Lu setiap punya kebahagiaan, kelebihan uang, kelebihan ilmu, kelebihan kesehatan, tahu resep-resep kesehatan, lu berbagi kepada orang. Ya itu kan bagian daripada wa mimma razaqnahum yunfikun. Makanya setiap teman yang menyenangkan itu adalah rezeki buat kita. Di studio banyak orang nih. Coba kita panggil Kemot. Mot. Kamu ada pertanyaan nggak, Mot, buat Bapak Ali Muhammad nih, Mot? Ada keluhan nggak? Coba sini nongol. Coba Ali, kita panggil Kemot nih. Ini Kemot teman-teman, dia termasuk teman kita juga. Ya. Siapa tahu dia mau diskusi sama Bapak Ali, apa yang mau dipertanyakan, Kemot? Coba, ini masalah agama, Mot. Lo ada keluhan apa coba? Entah itu dari segi materi, entah itu dari segi percintaan. Siapa tahu dengan ngobrol sama Pak Ali dan Muhammad. Kemot, jangan lupa. Gimana, Mot? Coba apa yang lo tanyain, Mot? Jadi keluhan saya, keluhan hidup ya, Ya, yang berpengaruh ke agama. dan dampaknya ke rezeki bisa jadi juga. Ya, coba. Yang lo mau sampaikan apa? Bagaimana cara supaya saya itu sedikit tidaknya saya bisa menyembah lagi atau sholat. Ya. Tapi Tips-tipsnya. dari diri saya sendiri keinginan ada, tapi buat melakoninya, buat singgahnya Berat, iya, iya, berat benar, sekali, benar, berat benar. sekali. Ya kan itu awalnya dari niat, Mon. Yang Niatnya mesti bulat. Bulat ya. Ya mesti kuat niatnya gitu loh. Kedua karena kebiasaan. Kan beratnya kita melakukan sesuatu karena tidak terbiasa. Iya, benar-benar. Ketika lu terbiasa tidak sholat, mau melakukan sholat kan berat. Nah sama aja ketika orang sudah terbiasa sholat, mau meninggalkan sholat juga berat. Kebalikannya. Jadi ini ada dua faktor. Niatnya mesti bener-bener tekadnya kuat, dipersiapkan gitu. Jadi mau tidur tuh niat bangunnya sholat subuh gitu. Kenapa orang sholat subuh bangunnya susah? Karena pas tidur itu nggak niat mau sholat. Nggak ada niatnya ya. Kalau orang itu tidur itu niat mau sholat subuh, pasti dia bangun. ya. Pasti bangun. Gitu. Gitu loh. Sesibuk-sibuknya lu zuhur, asar, maghrib, kalau lu niat sholat, pasti lu bisa sholat. Kalau lu udah nggak niat sholat, biar lu gak sibuk juga nggak jadi sholat. Gitu. Karena niat ya, Niat. keinginan ada. Nah, setelah itu Saya setiap mendengarkan suara azan itu, saya tuh malu Pak, sumpah, saya malu. Bagus. itu bagus. Jarang orang malu bilang, Li. Ini termasuk Itu tanda. kayak- Tapi saya buat melakoninya itu susah. Itu gembira aja, itu tanda iman lu masih ada ya kan. Kalau lu denger azan terus nggak sholat, terus lu nggak ngerasa malu, nggak ngerasa apa-apa, itu bahaya. bahaya. Kalau gini agak-agak lumayan lah. Ya, agak lumayan. Masih ada. Iya, Yang penting kan niat aja dulu. Iya, masih ada apa itu cahaya iman masih ada. Biarpun cuma dikit Nah. gitu. Saya masih sedikit menghargai larangan atau hukumnya, biarpun saya nggak sholat. Jadi ketika saya mendengarkan suara azan, satu yang saya tahu larangannya, jangan tidur atau Itu aja Bos Ipit aja kalau ada azan musik dimatiin. Itu bagian daripada tanda Penghormatan. iman, Iman. penghormatan. Benar. Lu Gawat. pernah ke ini nggak? Kemot, jangan lupa sholat. Lu Apakah pernah Anda sudah sholat? pernah ke lokasi prostitusi nggak? Bahkan pelacur aja atau diskotik itu, gue pernah menyaksikan sendiri. Ketika azan maghrib itu semua musik dimatiin, mereka nggak mau berisik karena menghargai azan itu. Nah, itu masih bagian daripada iman, masih ada penghargaannya, dan itu patut kita syukuri, masih ada lah imannya itu. Attitude. Ini orang maghrib setel musik kenceng-kenceng, orang azan malah dia setel kenceng musik, ya itu tidak menghargai, tidak menghormati, ya itu perlu dipertanyakan kembali kan gitu. Iya, benar-benar. Imannya gitu. Jadi kalau masih ada rasa malu, merasa sedih, kan kalau ada azan terus kita nggak sholat kan batin kita ada rasa sedih, rasa malu, rasa nggak enak, nggak tenang. Nah, itu sebenarnya reaksi dari iman kita, batin iman kita tuh bereaksi, nyuruh kita sholat sebenarnya gitu loh. Itu tandanya dikasih rasa nggak enak, nggak tenang, rasa malu, rasa macam-macam lah gitu. Yang sebenarnya kalau kita sholat akhirnya jadi tenang. Coba sekali-kali ikutin. Batin itu ikutin. Biasa sekali Mot, lu jangan mentang-mentang pakai celana pendek Nah terus itu ini bawa sarung. perasaan lu itu masuknya wa ulaika ala huda mir rabbihim, itu sebenarnya petunjuk. Huda itu kan artinya petunjuk.
dia sakar kata dengan hadi. Nah, ada juga hadiah, dia sakar kata dengan hadiah. Jadi hadiah itu kan melunakkan hati orang, melembutkan hati orang. Jadi petunjuk itu melunakkan hati orang. Kan hati lu jadi lunak. Begitu datang azan, rasa nggak enak, rasa malu, rasa nggak tenang, nggak nyaman kalau nggak sholat, itu kan petunjuk, itu kan melunakkan hati lu. Jadi sebenarnya tinggal bulatkan niat aja sholat. Pokoknya mau cuman 2 waktu, 3 waktu, biasain aja dulu gitu. Terus sampai semuanya 5 waktu bener-bener bisa dijalankan. Jadi, karena apa? Ini banyak dari orang-orang berilmu, hidup itu 2 kuncinya. Iman kita dengan kalimat syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iman itu kan iman ada 72 tingkatan ya. Nanti gampang pembahasannya ada lagi. Yang kedua sholat. 2 itu adalah pondasi hidup kita. Dari situ nanti akan Allah beri petunjuk untuk amal-amal soleh lainnya. Kita akan dimudahkan dalam hidup segala apapun, mau bisnis kita, mau kerjaan kita, mau hidup kita, mau itu semua dimudahkan. Kalau 2 pondasi ini kita perbaiki terus. Gitu Mot. Jadi lo itu bisa modal kopi, nongkrong di warung, cari wifi gratis, lihat klinik seni, banyak ilmu-ilmu yang digali dari menaklukkan cewek bisa, ya bener gak? Nganggur sukses ada, agama boleh. Oke, pesan-pesan ini statement terakhir nih, harapan Kemot apa nih Mot? Harapan Kemotnya Harapan untuk apa? untuk diri sendiri agar hidup lebih bagus ini. Ya harapan semua orang, bukan cuman buat saya sendiri sih ya. Ya lebih baik lagi lah. Lebih baik ya. Iya, lebih baik. Jauh-jauh lebih baik. Ya moga-moga dengan adanya Kemot jadi hadir ini teman-teman, besok apa nanti dia bisa melaksanakan sholat. Bener gak Bali? Iya, Semoga saja hatinya yang keras dilunakkan. Amin. Bener gak? Dan Oke, juga teman-teman. saya syukur-syukur bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bener kamu juga bagus tuh orang kalau kamu nggak ada di jembatan besi orang pada haus ya, bener gak? Luar biasa. Oke Pali, untuk coba kasih penjelasan terakhir untuk segmen ini Pali. Kesuksesan hidup itu tidak pernah identik dengan materi. Dia selalu identik dengan spiritualisme. Jadi itu makanya yang disebutkan sifat-sifatnya spiritualistik semua gitu. Bahwa kemudian dari kesuksesan spiritual ini kemudian kita dapat kesuksesan material, itu bonus. Kayak Nabi Sulaiman alaihissalam, dia beriman, sholat juga, wa mimma razaqnahum yunfikun juga, tapi kemudian beliau jadi raja, penguasa, punya banyak harta, itu bonus. Nabi Ayub misalnya kaya raya, kemudian tiba-tiba jatuh miskin semiskin-miskinnya, kemudian kaya lagi sekaya-kayanya, ya biasa aja. Tapi pondasi spiritualisme imannya ini tidak berubah, bahkan makin meningkat gitu. Makin kuat. Jadi kesuksesan itu jangan pernah disandarkan pada materialisme. Kesuksesan hidup kita itu harus disandarkan pada spiritualisme hidup. Tujuan hidup kita itu bersifat spiritual sebenarnya, karena dunia ini bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita surga. Surga itu hanya bisa didapat dengan meningkatkan terus kualitas spiritualitas kita. Gitu loh. Misalnya dengki, iri, apalagi hasut. Ya kan? Apalagi sombong, tinggi hati, ya kan? Itu kan kualitas spiritual. Misalnya kita bisa jadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang baik hatinya, yang memaafkan, itu kualitas-kualitas spiritual semua. Nah, orang-orang yang punya kualitas spiritual yang tinggi inilah yang nanti bisa kembali kepada kampung halamannya, itu surga, bukan neraka. Ya kan? Oke, jadi teman-teman, itu dari Bapak Ali. Tapi kalau bagi saya, pesan saya, hidup yang sukses itu menurut saya itu berbagi dalam hal kebahagiaan, berbagi dengan kita dapat rezeki, kita berbagi-bagi. Ada loh berbagi yang salah, menurut mereka berbagi tuh semuanya benar, tapi menurut saya salah. Seperti berbagi minuman keras,
itu salah teman. Berbagi uang untuk beli minuman keras itu salah teman. Oke teman, semoga segmen ini bisa bermanfaat untuk kalian yang belum sholat. Mudah-mudahan nanti bisa sholat. Yang masih ngomongin orang, semoga besok ngomongin kambing kayak apa kayak jangan orang lah ya. Bye. Assalamualaikum.